Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Oke, wabarakatuh. jelas suara saya, Dede? Jelas, Pak. Oke, we don't have any time, ya. Don't have much time, actually. Rizky bisa pimpin ini diskusi atau pemaparan? Ya, Pak. Untuk kali ini Rizky, tolong dipimpin ya. Pemaparan individu, 1 orang 3 menit, ya. Siapkan stopwatch Muki. Baik, Pak. Kemudian nanti ingatkan kalau sudah mau 3 menit ya. Adik-adik nggak perlu slide ya, biar langsung saja lisan. Nanti slide-nya bisa kirim ke grup atau japri saya ya. Oke ya. Jadi kita bisa efektif nanti. Kalau masih ada waktu, kita bisa lanjutkan nanti diskusi 2 arah. Kalau belum, mungkin nanti adik-adik paparan saja dulu. Oke. Untuk yang pertama adalah reaksi tentang bela negara. Ya. Konkretnya adalah apa kira-kira yang bisa adik-adik rancang untuk bisa dilakukan dalam kapasitas adik sebagai guru di Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan kapasitasmu, konkretnya apa dalam konteks bela negara. Oke, bisa dimulai? Ki, silakan dipandu ya. Saya mengamati. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang dan teman-teman. Untuk agenda hari ini kita akan melakukan pemaparan terkait dengan rancangan aksi bela negara secara individu dengan durasi waktu 3 menit per peserta atau per anggota untuk pemaparan. Koreksi Ki, 3 menit ya? Ya, betul Pak. Oke. Maksimal 3 menit. Ya. Kita bisa mulai langsung ya, Pak Bambang, untuk teman-teman. Kita mulai dari Bu Fani, silakan untuk mengawali. Baik, terima kasih Pak Rizky. Mohon izin Pak Bambang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sehat untuk kita semua. Langsung saja saya akan memaparkan terkait rencana aksi bela negara yang telah saya susun untuk pelatihan dasar CPNS tahun ini. Yang mana ada 5 nilai bela negara yang kita ketahui, ada cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, serta rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan terakhir kemampuan awal bela negara. Dari poin yang pertama untuk cinta tanah air, indikator atau sikap dan perilaku, yang pertama ada menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, kemudian jiwa dan raga bangsa Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, kemudian patriotisme terhadap negaranya, kemudian menjaga baik bangsa dan negara, kelima memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan keenam bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Nah, itu aksi-aksi dari tiap poin itu. Yang pertama, saya dapat menjaga kebersihan, kemudian 2 membuang sampah pada tempatnya, ketiga adanya penanaman pohon. Untuk poin yang kedua, jiwa dan raga bangga terhadap bangsa Indonesia, merawat, menjaga, melestarikan, dan tidak merusak fasilitas umum milik pemerintah, yang mana tempatnya itu bisa dilakukan di semua tempat dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian untuk jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, aksinya melakukan upacara setiap hari Senin, baik virtual maupun online. Kondisinya kita PJJ ya, blended learning gitu. Dan itu dilakukannya di lingkungan SMP unit kerja saya, SMP 289 Jakarta Utara. Kemudian poin 4, menjaga nama baik bangsa dan negara, itu aksinya mentaati semua peraturan yang ada dan mempublikasikan kegiatan sekolah ke media sosial. Nah, lingkungannya juga tempatnya lingkungan SMPN 289 Jakarta. Kemudian poin 5, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, itu dengan aksi mengajar dengan profesional membentuk karakter siswa. Tempatnya sama lingkungan SMPN 289. Kemudian poin terakhir, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, yaitu menggunakan batik pada saat acara formal dan membeli makanan tradisional Indonesia. Nah, lingkungannya juga lingkungan sekolah. Nah, untuk poin kedua, untuk nilai yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, itu ada indikator yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi, aksinya aktif menjadi anggota koperasi sekolah. Nah, lingkungannya
tempatnya lingkungan SMPN 289. Kemudian poin kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aksinya hadir tepat waktu di sekolah, kemudian disiplin dalam bekerja. Tempatnya juga lingkungan UKPD kita. Ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Aksinya berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS secara demokrasi di sekolah. Kemudian tempatnya lingkungan sekolah juga. Kemudian yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Itu aksinya menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, ataupun boros. Nah, tempatnya semua tempat dan dilakukan secara terus-menerus. Kelima, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Aksinya adalah menjadi panitia ujian sekolah kelas 9. Dan kemudian ada kerja bakti dan gotong royong di sekolah. Tempatnya lingkungan sekolah kita sendiri. Dan poin ketiga, nilai bela negaranya itu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator yang pertama itu paham nilai dalam Pancasila, aksinya musyawarah dalam pemilihan ketua koperasi. Lingkungannya, tempatnya di lingkungan SMPN 289, kemudian indikator kedua, mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu aksinya blended learning, 50% PTM dan PJJ, kemudian memberikan kesempatan belajar yang sama, baik yang PTM maupun PJJ, tempatnya lingkungan SMP 289, kemudian yang ketiga indikatornya menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, aksinya berteman tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Tempatnya semua tempat dan dilakukan terus-menerus, waktunya setiap waktu, dan indikator keempat senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, aksinya mengedepankan toleransi beragama, senantiasa bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Baik, Bu Fani, Tempatnya dalam untuk waktunya sudah melebihi 3 menit. Atau kita lanjutkan saja dengan anggota lain, begitu Bapak? Ya, lanjutkan aja. Ya. Oke, terima kasih Pak Rizky dan Pak Bambang. Baik, untuk poin kelima dalam rancangan aksi bela negara akan coba dipaparkan oleh Bapak Cahyo, silakan. Pak Rizky dan Pak Bambang, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan terkait rencana aksi bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air, yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kelima kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, indikator sikap dan perilaku bela negara. Dalam nilai bela negaranya cinta dan tanah air, ada menjaga tanah dan karangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Aksinya adalah menjaga kebersihan pekarangan rumah, tempatnya di rumah. Indikator selanjutnya adalah jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Aksinya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Indikator yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Aksinya adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Selanjutnya, indikator sikap dan perilaku cinta tanah air adalah menjaga nama baik bangsa dan negara. Aksinya adalah tidak menyebarkan berita hoaks. Selanjutnya, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Aksinya adalah melakukan kegiatan belajar mengajar secara online maupun pembelajaran tatap muka terbatas. Aksi selanjutnya adalah menggunakan pakaian dinas khas daerah saat bekerja seperti batik. Selanjutnya adalah nilai bela negara yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Untuk indikatornya adalah berpartisipasi aktif dalam organisasi. Untuk aksinya adalah menjadi anggota aktif PGRI dan musyawarah guru mata pelajaran Penjas Orkes Jakarta Timur. Indikator selanjutnya adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aksinya adalah menggunakan transportasi umum. Indikator selanjutnya adalah ikut serta dalam pemilihan umum. Aksinya adalah
ikut serta dalam pemilihan ketua OSIS di tempat saya bertugas, yaitu SMP Negeri 135 Jakarta. Selanjutnya, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Aksinya adalah memberikan pembelajaran yang optimal bagi peserta didik. Indikator selanjutnya adalah berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negaranya. Aksinya adalah mengikuti upacara Hari Kebangsaan secara online maupun offline. Selanjutnya, untuk nilai bela negara yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya adalah yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Aksinya adalah melakukan musyawarah dan mufakat saat rapat koordinasi, yaitu pada saat raker yang dilaksanakan di tempat saya bekerja. Selanjutnya adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksinya adalah beribadah tepat waktu. Indikator yang ketiga adalah menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Aksinya adalah memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Baik, Pak Cahyo. Waktunya sudah lebih dari. Mohon maaf Pak Bambang, mohon maaf. Atau mau dilanjut dengan anggota lain Pak, atau mau dari awal seperti yang sebelumnya? Terus dilanjut saja. Dilanjut saja Pak. Bergilir saja ya. Jadi Ya, yang Pak. sudah mau mendekati 3 menit, kita cut, berkesempatan kepada yang lain. Ya. Menerangkannya dilanjutkan dari sebelumnya atau dari awal lagi Pak? Bebas. Intinya apa yang bisa Anda lakukan dan aksi apa untuk tiap-tiap peserta. Oke, lanjutkan lagi. Baik Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya dan Mbak sama-sama. Baik, untuk selanjutnya silakan Bu Arumi, Bu Fauziah Arumi. Ya, baik, terima kasih Pak Rizky dan Pak Bambang atas waktunya. Mohon izin Pak Bambang, saya akan menjelaskan mengenai rencana aksi bela negara. Tadi sudah Pak Bu Fani dan Pak Cahyo menjelaskan mengenai rencana aksi bela negaranya. Saya akan memaparkannya yang tadi belum sempat disampaikan ya Pak ya. Ini mengenai poin nilai rela berkorban untuk bangsa dan negaranya. Itu yang pertama mengenai bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Aksinya itu adalah membimbing siswa-siswi mengikuti kompetisi bahasa Indonesia. Kemudian sikap membela bangsa, itu aksinya adalah menjaga kesehatan fisik dengan olahraga, kemudian berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Aksinya adalah menjaga kebersihan lingkungan, kemudian gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Aksinya adalah memberikan bantuan materi kepada tetangga yang mengalami kesulitan. Kemudian, poin yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Aksinya adalah membuat dan membimbing siswa dalam penulisan cerpen tema nasionalisme. Poin kelima, nilai-nilai bela negara, yaitu kemampuan awal bela negara. Indikator atau sikap dan perilaku yang pertama adalah memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Aksinya adalah membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, senantiasa memelihara jiwa dan raga. Aksinya adalah menjaga kesehatan dengan lari pagi. Kemudian yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Aksinya adalah membaca doa sebelum makan. Kemudian indikator yang keempat, gemar berolahraga, aksinya adalah melakukan olahraga rutin setiap minggu. Yang kelima, senantiasa menjaga kesehatan adalah meminum vitamin untuk menjaga kesehatan. Masih ada waktu Pak Rizky? Masih ada, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai isu kontemporer yang berjudul kurangnya kesantunan berbahasa siswa saat berkomunikasi di media sosial dengan guru. Identifikasi dan dulu pause ya, untuk yang itu nanti lagi ya. Kalau itu nanti Pak. Untuk yang putaran kedua. Oh ya. Masih di bela negara. Oh, masih di bela negara. Baik. Ya. Selanjutnya itu saya dari awal mengenai cinta tanah air, yaitu menjaga tanah dan pekarangannya. Itu aksinya adalah membuang sampah pada tempatnya.
Kemudian jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia adalah dengan bangga menuliskan keterangan negara Indonesia di berbagai akun media sosial. Kemudian jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara, aksinya adalah membaca puisi tema patriotisme. Kemudian yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negaranya, aksinya adalah bertutur kata santun di media sosial yang mencerminkan sikap baik warga negara Indonesia. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa, yaitu memberikan pembelajaran menulis karya tulis ilmiah untuk kemajuan pelajar. Yang keenam, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, aksinya adalah menggunakan sepatu produk lokal. Baik, terima kasih Ya. Bu Rodia hari ini. Terima kasih Pak Rizky dan Pak Bambang atas kesempatannya. Baik, selanjutnya Bu Nisa, dipersilakan. Mohon maaf, Bu Nisa belum terdengar untuk suaranya. Nisa diperbaiki Baik. dulu ya modulasinya. Ya, baik, yang lain dulu. kita next dulu untuk yang lain. Silakan untuk Bu Nita. Silakan. Pak Rizky atas waktunya. Selamat siang Pak Bambang. Saya akan memaparkan rencana aksi bela negara yang sudah saya susun, yang dimana berisi nilai-nilai bela negara terdiri atas 5 aspek. Tadi sudah disebutkan oleh Ibu Fani, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Saya akan mulai dari yang pertama, yaitu cinta tanah air, dengan ada beberapa indikator. Yang pertama adalah menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Aksinya adalah membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya di kantor, di rumah, di semua tempat. Yang kedua adalah jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Aksinya adalah memasang bendera merah putih di depan rumah dan di depan sekolah, yaitu tempatnya di rumah dan di sekolah. Yang ketiga adalah jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, melaksanakan upacara atau apel pagi dengan hikmat. Tempatnya di tempat kerja. Kemudian menjaga nama baik bangsa dan negara adalah memakai produk dari negeri sendiri. Selanjutnya, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, yaitu mengajar di kelas dengan tidak membeda-bedakan siswa. Kemudian bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Aksinya adalah memakai kebaya encim hasil produksi UMKM di hari Jumat. Kemudian yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Dengan indikator yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, ditunjukkan dengan aksi menjadi anggota PGRI. Selanjutnya, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aksinya adalah mematuhi rambu lalu lintas dan peraturan berkendara dengan baik. Kemudian, ikut serta dalam pemilihan umum. Aksinya adalah menentukan jadwal piket kelas di sekolah. Kemudian berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, ditunjukkan dengan aksi mengajar dengan tidak membeda-bedakan latar belakang siswa. Indikator yang kelima yaitu berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Aksinya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hormat dan sikap sempurna. Yang ketiga, nilai bela negara yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator yang pertama adalah paham nilai-nilai dalam Pancasila. Aksinya adalah tolong-menolong dengan sesama. Kemudian, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksinya adalah melakukan musyawarah dan diskusi saat rapat. Selanjutnya, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Aksi adalah berteman dengan siapa saja tanpa melihat suku, agama, dan ras. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila ditunjukkan dengan aksi melakukan sholat sunnah di rumah atau di tempat kerja. Yang selanjutnya, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Aksinya adalah membantu rekan kerja yang membutuhkan bantuan. Baik, terima kasih Bu Nita. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Bu Nisa sudah bisa atau belum? Ya, sudah Pak. Silakan. Sudah. Terima kasih kepada Bapak Bambang dan Bapak Rizky atas kesempatannya. Saya akan mencoba memaparkan rencana aksi bela negara yang telah saya rancang sebelumnya. Terdapat 5 nilai bela negara, yaitu yang pertama cinta tanah air. Saya akan langsung memaparkan aksinya saja ya Pak ya.
aksi dari indikator pertama yaitu menjaga kebersihan tempat tinggal, akan saya laksanakan di lingkungan rumah. Kemudian aksi dari indikator yang kedua yaitu bangga menggunakan produk buatan Indonesia. Aksi dari indikator yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat hari Senin di kelas ya bersama anak-anak. Kemudian aksi dari indikator keempat yaitu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan setempat. Kemudian untuk aksi dari indikator kelima yaitu mengajar peserta didik. Aksi dari indikator keenam yaitu menggunakan produk lokal buatan negeri. Untuk nilai bela negara yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Aksi dari indikator pertama yaitu saya membayar iuran PGRI di sekolah. Kemudian aksi untuk indikator kedua yaitu saya mengenakan seragam dan atribut sesuai peraturan. Kemudian untuk aksi indikator ketiga, saya menggunakan hak pilih saat pemilihan penanggung jawab kebersihan kelas bersama dengan siswa, jadi demokrasi. Kemudian untuk aksi indikator yang keempat, saya membantu siswa yang memiliki kesulitan belajar membaca. Jadi setelah pulang sekolah, ada seperti les tambahan. Kemudian aksi untuk indikator yang kelima, yaitu menjalin hubungan dengan warga sekolah, tidak membedakan statusnya apakah dia pengajar atau penjaga sekolah. Kemudian nilai bela negara yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Aksi dari indikator pertama yang saya lakukan yaitu selalu menjaga adab atau kesopanan dan kebaikan budi pekerti di lingkungan sekitar. Jadi walaupun saya guru, tapi kalau kepada masyarakat yang lebih senior dari saya, lebih usianya lebih tua, saya tetap harus sopan santun. Kemudian yang kedua, aksi kedua dari indikator sebagai pengamalan sila pertama. Kemudian aksi dari indikator ketiga yaitu berteman tanpa memandang ras dan agama. Kemudian aksi dari indikator keempat yaitu mengajak siswa untuk selalu rukun dengan teman sekelasnya tanpa memandang suku dan agama, walaupun di kelas itu ada siswa yang beragama lain dan dari suku lain. Kemudian aksi dari indikator kelima yaitu memajang figura Garuda Pancasila di kelas sehingga siswa bisa melihatnya dan mempelajarinya. Juga dibacakan setiap hari Senin itu. Kemudian nilai bela negara yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Aksi dari indikator pertama yang saya lakukan yaitu mengajar peserta didik dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian aksi dari indikator kedua yaitu tidak menyebar hoax di WhatsApp. Jadi kalau ada berita-berita yang tidak jelas saya lebih baik skip saja gitu. Kemudian untuk aksi dari indikator ketiga yaitu melatih kemampuan siswa. Siswa yang sudah aktif, saya latih lagi untuk kemampuan misalkan bercerita atau bernyanyi. Kemudian untuk aksi indikator keempat, saya melakukan berdonasi melalui berbagai platform, ada online ataupun secara langsung. Kemudian aksi dari indikator kelima yaitu memberikan konseling kepada peserta didik. Ketika siswa ada yang nakal atau misalkan sedang kurang fokus, bisa diberi bimbingan secara langsung. Baik, terima kasih Bu Nisa. Selanjutnya dipersilakan untuk Bu Tini. Baik, terima kasih kepada Pak Bambang dan Pak Rizky atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan rencana aksi bela negara saya yang sudah saya susun. Terdiri dari 5 poin. Yang poin pertama adalah nilai bela negara yang pertama adalah cinta tanah air, di mana indikator pertama aksi yang saya lakukan yaitu menanam dan merawat tanaman di lingkungan rumah maupun sekolah atau di sekitar kita. Untuk indikator kedua yaitu mengenakan pakaian adat Betawi pada saat perayaan HUT DKI Jakarta melalui daring. Untuk indikator ketiga mengikuti upacara kemerdekaan Indonesia melalui daring. Untuk indikator keempat yaitu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan dengan cara saling menghormati perbedaan yang ada, suku, agama, dan ras. Karena di lingkungan kerja itu juga banyak yang berbeda agama dan berbeda suku. Yang kelima yaitu mengerjakan tugas pokok sebagai guru dengan cara mengajar melalui luring maupun daring. Karena kita sekarang mengajarkan sistem PTM 50% terbatas. Untuk indikator ke-6, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia, yaitu aksinya lebih memilih makan masakan tradisional seperti Padang dibandingkan makanan fast food seperti KFC, McD, dan lain-lain. Untuk poin kedua, nilai bela negara, sadar berbangsa dan bernegara,
Untuk indikator pertama yaitu menjadi anggota aktif PGRI. Yang kedua, indikator kedua menggunakan sabuk pengaman saat sedang mengendarai mobil. Dan untuk indikator ketiga menjadi panitia dalam pemilihan perangkat organisasi sekolah. Dan untuk indikator keempat, bijak menggunakan sosmed dengan memposting hal-hal positif dan tidak memposting hal-hal yang dapat memicu keributan. Untuk indikator kelima, menggunakan masker untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Untuk nilai bela negara yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk indikator pertama, yaitu saya menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan saya. Indikator kedua, bersikap adil dalam memberikan pembelajaran kepada seluruh peserta didik tanpa membeda-bedakan antara suku dan agamanya. Untuk indikator ketiga, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menghormati dan saling membantu sesama rekan kerja. Untuk indikator keempat, yaitu bersikap adil dengan cara memberikan penilaian yang objektif. Dengan indikator yang kelima, yaitu saling menghormati antar umat beragama yang berbeda keyakinan dengan kita. Untuk poin keempat, bela negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikator pertama yang akan saya lakukan aksinya yaitu melaksanakan tugas mengajar pada saat pandemi COVID-19. Yang kedua, menyaring dan mencari kebenaran isu yang hangat diperbincangkan. Tidak percaya dengan adanya hoax-hoax yang tersebar dalam media sosial. Untuk indikator ketiga, mempromosikan wisata daerah DKI Jakarta melalui Instagram. Bisa saja melalui Facebook, media sosial, tapi saya memilih untuk menggunakan Instagram. Untuk indikator keempat, yaitu memberikan masker kepada masyarakat yang masih abai dalam prokes COVID-19. Indikator kelima, mengikuti kegiatan webinar untuk meningkatkan kemampuan diri. Nilai poin yang terakhir, yang kelima, yaitu kemampuan awal bela negara, di mana saya akan melakukan aksi indikator pertama, yaitu tidak mudah marah dan selalu mengedepankan kesabaran dalam melayani masyarakat, terutama kepada wali murid yang sering kita hadapi sebagai guru. Yang kedua, mengikuti. Terima kasih, Bu Rini. Iya, terima kasih Pak Rizky. Baik, selanjutnya silakan Bu Nini. Terima kasih Pak Rizky. Langsung saja saya akan memaparkan rencana aksi bela negara ke poin yang ke-1, yaitu cinta tanah air. Indikator sikap dan perilakunya yang ke-1 yaitu menjaga tanah pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Aksinya diawali dari hal-hal kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Untuk yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Aksinya memakai pakaian jeans setiap hari Jumat. Untuk indikator yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Aksinya mengikuti upacara bendera. Dan yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Aksinya mentaati peraturan sebagai abdi negara. Untuk yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa. Saya berusaha untuk menjadi guru sesuai tupoksi. Dan yang keenam, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Saya memanfaatkan produk buatan Indonesia atau perusahaan kelompok usaha lokal Indonesia. Dan untuk nilai bela negara yang kedua, yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Indikator yang kesatunya, berpartisipasi aktif dalam organisasi. Saya aktif di organisasi PGRI dan IGTKI. Untuk indikator yang kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Aksinya saya membayar pajak kendaraan tepat waktu. Dan untuk yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Tidak golput dan aktif sebagai panitia dan pemilih. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Selalu semangat dalam bekerja aksinya. Dan yang kelima, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Aksinya mengenalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan untuk yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikator yang kesatunya yaitu paham nilai-nilai dalam Pancasila. Senyum, sapa, salam dalam keseharian. Dan yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
mengimani adanya Tuhan serta mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang indikator yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Untuk aksinya, melakukan musyawarah untuk mufakat. Dan yang keempat, indikator keempat yaitu senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Untuk aksinya, saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk indikator yang kelima yaitu yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Aksinya saling menghormati antar sesama warga. Baik, terima kasih Bu Nining. Ya, terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya dipersilahkan Bu Liska. Ya, baik. Terima kasih kesempatannya kepada Pak Bambang dan Pak Rizky. Saya mulai dengan aksi nilai bela negara yang pertama, yaitu cinta tanah air. Yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan. Yang saya lakukan aksinya yang pertama, menjaga kebersihan dimulai dari rumah, sekolah, dan di tempat umum. Yang kedua, membuang sampah pada tempat. Yang ketiga, menanam tanaman bisa di rumah dan di sekolah. Untuk yang kedua, jiwa dan raganya, menjaga, melestarikan, dan tidak merusak fasilitas umum punya pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, jiwa patriotisme, melakukan upacara setiap hari, baik tatap muka maupun virtual. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum mulai mengajar atau pembelajaran dimulai. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Sebagai bangsa dan negara, kita wajib menaati semua peraturan yang ada. Yang kedua, mempublikasikan kegiatan yang ada di sekolah ke media sosial. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa, yaitu dengan mengajar secara profesional agar membentuk karakter dari peserta didik yang kita ajar. Yang keenam, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Biasanya saya menggunakan batik pada setiap hari Kamis. Yang kedua, saya biasanya kalau siang itu membeli makanan tradisional yang ada di sekitar sekolah. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, berpartisipasi aktif. Selain masuk ke dalam organisasi PGRI, saya juga masuk ke dalam koperasi sekolah. Yang kedua, menjalankan hak dan kewajibannya. Yang pertama, hadir tepat waktu sebelum 6.30 kita sudah fingerprint. Disiplin dalam bekerja. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Berpartisipasi dalam pemilihan OSIS di sekolah. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat terbaik bagi bangsa dan negaranya. Yaitu aksinya, yaitu menghilangkan sikap negatif kita sebagai pengajar, yaitu malas, apatis, dan boros. Yang kelima, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, yaitu menjadi panitia di sekolah. Yang kedua, kerja bakti dan gotong royong di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, setiap berpancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila, menjalankan ibadah tepat waktu. Yang kedua, membudayakan budaya 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Bukan hanya untuk guru saja, pendidik juga melakukan itu setiap sebelum masuk ke dalam ruangan kelas. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, mengajar tanpa membedakan ras, suku, bangsa, dan agama. Yang kelima, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara, mematuhi serta aturan yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan maupun aturan dari sekolah. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Indikatornya bersedia mengorbankan waktu dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang pertama, menjaga keutuhan di dalam antar warga sekolah. Yang kedua, mengikuti kegiatan dalam rukun tetangga di dalam rumah ya Pak ya. Yang kedua, siap membela negara, bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Contohnya kita menjaga mulai dari pertama itu lingkungan rumah. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Kita melakukan pendidikan karakter, menyampaikan materi pelajaran guna membangun rasa cinta tanah air. Yang keempat. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Rizky. Assalamualaikum. Silakan dilanjutkan Bu Safita. Baik, terima kasih Pak Rizky. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang, Adik. Di sini saya akan membacakan rencana aksi bela negara yang telah saya rancang.
Yang pertama, nilai bela negara cinta tanah air. Indikator yang pertama yaitu menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Nah, aksinya itu yaitu membersihkan lingkungan rumah atau membuang sampah pada tempatnya. Tempatnya itu bisa di sekitar lingkungan rumah untuk waktunya terus-menerus. Yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Aksinya yaitu memakai produk buatan Indonesia. Misalnya di sini saya memakai produk pembersih Wardah. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Aksinya yaitu mengajak siswa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di awal pembelajaran. Nah, untuk tempatnya di sekolah, waktunya sesuai dengan jam dinas. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Aksinya yaitu misalnya membuang sampah pada tempatnya. Untuk tempat bisa di mana saja, waktunya terus-menerus. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Aksinya yaitu membersihkan perpustakaan sekolah agar nyaman digunakan. Untuk tempatnya di sekolah. Untuk waktu disesuaikan dengan jam dinas. Yang keenam, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Aksinya setiap hari Kamis saya memakai batik di sekolah. Selanjutnya nilai bela negara yang kedua. Sadar berbangsa dan bernegara. Untuk indikator yang pertama, berpartisipasi aktif dalam organisasi. Aksinya yaitu misalnya menjadi anggota PGRI. Untuk indikator yang kedua, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, aksinya itu misalnya berangkat ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, aksinya itu mengikuti pemilu atau misalnya pemilihan ketua kelas. Yang keempat, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Aksinya itu misalnya mengajari anak yang belum bisa membaca. Yang kelima, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Nah, untuk aksinya itu bersama anak-anak menjaga ketertiban di kelas. Untuk poin yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk indikator yang pertama, paham nilai-nilai dalam Pancasila. Aksinya yaitu misal mengucapkan salam ketika masuk rumah. Yang indikator yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk aksinya, menyapa dan berpamitan kepada rekan-rekan guru dan tendik. Untuk tempatnya di sekolah. Baik, terima kasih Bu Javita Baik, untuk Pak. pemaparannya. Kemudian dilanjutkan oleh saya sendiri sekaligus sebagai penutup di pemaparan rancangan aksi bela negara kali ini. Baik, saya akan melanjutkan yang sudah dipaparkan teman-teman atau tadi yang terakhir Bu Javita. Saya memulai dari rancangan aksi bela negara, mulai dari aspek yang ketiga, yaitu setia pada Pancasila dan sebagai ideologi negara. Untuk indikator paham nilai-nilai dalam Pancasila, untuk aksinya adalah musyawarah dalam pemilihan wakil kepala bidang kesiswaan di sekolah SMA Negeri 89. Kemudian yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Aksinya adalah memberikan kesempatan belajar yang sama baik yang PTM maupun belajar dari rumah. Karena pada saat ini kita melakukan pembelajaran tatap muka 50%. Kemudian yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. Berteman tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Kemudian poin yang keempat, ada senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yaitu senantiasa bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian poin yang kelima adalah yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Untuk aksinya, mematuhi peraturan, mematuhi perintah serta aturan yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian aspek yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Untuk sikap yang pertama adalah bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Untuk aksi yang dilakukan adalah membimbing dan melatih siswa dalam perlombaan band. Kemudian
Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. Untuk aksinya, menjaga keamanan lingkungan, ikut serta dalam kegiatan ronda. Untuk waktunya di rumah. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, yaitu untuk aksinya mengikuti webinar mengenai pendidikan. Yang keempat, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Aksinya gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Kemudian yang kelima, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia. Aksinya adalah melakukan kerja untuk membantu kepala sekolah melaksanakan program sekolah penggerak arah pada kesempatan kali ini di SMA 89 terpilih salah satu sekolah yang terpilih menjadi pionir untuk kurikulum terbaru yaitu sekolah penggerak. Kemudian aspek yang kelima ada kemampuan awal bela negara. Untuk indikatornya memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Untuk aksinya melaksanakan ibadah tepat waktu. Kemudian yang kedua senantiasa memelihara jiwa dan raga. Untuk aksinya adalah olahraga, kemudian minum air putih dan makan makanan yang bergizi. Untuk indikator yang ketiga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Aksinya adalah melaksanakan ibadah tepat waktu. Kemudian poin yang keempat adalah gemar berolahraga. Untuk aksi yang saya lakukan adalah melakukan lari pagi dan olahraga futsal terjadwal. Kemudian yang kelima, senantiasa menjaga kesehatan. Yaitu aksi yang saya lakukan adalah makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Baik, terima kasih banyak Bapak dan teman-teman atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih pemaparannya ya Pak Rizky. Teman-teman, saya ambil alih ya, Rizky. Oke, saya minta satu kata atau satu kalimat kebaruan dari teman-teman, apa yang kira-kira bisa adik-adik serap dari pemaparan ini. Bisa? Satu kata, hal baru yang didapat dari pemaparan teman-teman yang tidak ada atau yang tidak pernah ada tulis atau yang tidak pernah kepikir atau yang memang baru benar-benar dari pemaparan teman-teman. Bisa disampaikan? Oke, kita mulai dari Fani. Satu kata. Satu kata hal baru yang diserap dari teman-teman. Rizky, satu kata? Satu kata. Kayak saya satu kata ya, didapat dari ini adalah minum air putih. Itu dari Rizky itu. Bela negara ya. Oke. Iya. Minum air putih, Pak. Lain. Karena itu jarang sekali, Pak ya. Oke. Satu kata. Kalian dengerin nggak tadi, coba? Ayo. Dengerin, Pak. Cuma Dengar, Pak. hampir sama, cuman nggak detail untuk masa iya ada yang baru kan. Jadi hal menarik apa gitu, twing gitu langsung tuh. Ada saya, Pak. Tadi. Apatis, ada. Pak. Ayo. Apatis ditulis soalnya, kita tulis. Apatis saya tulis. Oke. Apatis. Siapa lagi yang menyampaikan? Rizka? Iya, Pak. Saya tadi dari Bu Cavita bahwa kita untuk pamit pulang ke rumah pun kita harus pamit sama yang senior, sama guru-guru dan lain sebagainya, Pak. Sama warga sekolah. Oke. Terima kasih ya, Cavita tuh. Pamit dari senior katanya. Itu baru banget tuh. Yuk lanjut yang lain. Ini Pak, bisa? dari Bu Capita juga tadi saya baru sadar bahwa memakai produk seperti Wardah juga itu termasuk bela negara. Oh iya, betul sekali. Wardah bagian dari bela negara ya. Okay. Karena ada merek dari, langsung nempel. Ini tadi juga ya. Dari Bu Rini juga Pak ya. Tadi ya, KFC. Iya. Nasi Padang aja, nasi Padang. Nasi Padang. Nasi Padang, nasi Padang. Iya. Kalau saya warteg Pak itu Pak. Oke. Next yang lain. Ayo. Ada yang baru lagi nggak? Ini Kasanah nih. Kalian nyemlongo aja kan sama. Pasti ada yang beda. Itu Pak tadi senyum sapa salam. Senyum sapa salam dari siapa itu? Tadi siapa ya? Dari saya. Oh, Nining. Ya. Hebat, pakai kebaya encim. Oh, encim, oke. Encim bagian dari bela negara ya. Oke. Produk dalam negeri, Pak. Wardah apa tuh? Padang. Lanjut. Siapa lagi? Saya dari Pak Rizky. Ini tadi bilang memberi kesempatan yang sama baik yang PJJ dan PTM.
Nah kan karena Oke. dibagi dua gitu, kadang saya emang suka males gitu 50 Oh. bagi 50 PTM, kadang suka males bikin alat peraga atau apa gitu. Oke. Gitu. Oke, mudah-mudahan menggugah ya setelah ini ya. Oke, Cahyo, ada yang baru? Ini Pak, dari Pak Rizky tadi membimbing atau membawa anak lomba Pak. Termasuk Termasuk futsal tuh yang baru tuh buat saya itu ya. Futsal bagian dari bela negara tuh ya. Ya, dari Pak Rizky. Kemampuan awal, Pak. Oke. Kalau olahraganya iya, itu futsalnya itu loh. Ya. Oke, lanjut. Yang lain lagi? Sudah? Ronda ya Pak ya, mengikuti ronda Pak. Ronda siapa tuh? Rizky, Pak. Rizky juga. Karena aneh sih Pak, bapak-bapak banget ini. Kamu belum bagian dari bapak-bapak memang? Sudah Pak. Oh, dipanggil anak-anak aja udah bapak. Ya. Oke. Oke, cukup ya. Untuk seputaran pertama cukup. Oke, nanti selanjutnya untuk putaran kedua, saya minta Fani pimpin ya. Siap, Fani efektifkan waktu dan arahkan teman-teman. Bisa untuk yang isu kontemporer atau isu OPD. 3 menit dimulai dari sekarang. Silahkan Fani. Oke. Terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja untuk ke materi kedua, pemaparan terkait analisis isu strategis atau kontemporer yang ada di UKPD masing-masing. Untuk presentasi pertama, boleh saya persilakan untuk kepada Pak Rizky. Terima kasih Bu Fani dan Pak Bambang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, di kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai isu kontemporer atau analisis isu di instansi terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang khususnya di SMA Negeri 89 di tempat saya bertugas. Baik, untuk yang pertama latar belakangnya adalah dengan adanya pandemi COVID-19 masih meliputi Indonesia khususnya ya, menjadikan adanya perubahan global pada pola pendidikan yang sedang kita alami. Nah, dengan adanya dampak tersebut, maka pemerintah pun mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang harus kita jalankan meskipun dengan keterbatasan kita masing-masing. Kemudian SMA Negeri 89 adalah salah satu sekolah yang tidak terlepas dari dampak pandemi ini. Maka dari itu terdapat beberapa isu ya, yang akan saya bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pemilihan isu dengan metode APKL, di mana ada beberapa situasi di sekolah negeri SMA Negeri 89, yaitu yang pertama adalah rendahnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian situasi yang kedua adalah rendahnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan non-akademik atau ekstrakurikuler selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang ketiga, adanya peningkatan angka ketidakdisiplinan peserta didik selama pembelajaran jarak jauh. Entah itu menggunakan seragam yang tidak sesuai, atau rambutnya yang masih panjang, atau seragam di atasnya masih sesuai dengan seragam tapi di bawahnya tidak, atau kelengkapan dalam berseragam tata tertibnya. Kemudian di dalam analisis ini, pemilihan isu dengan metode APKL, ternyata hal ini tapi karena partisipasi peserta didik berpengaruh kepada seluruh peserta didik yang melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan untuk isu rendahnya partisipasi peserta didik dalam kegiatan akademik selama pembelajaran jarak jauh dan peningkatan angka ketidakdisiplinan peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh tidak berpengaruh kepada seluruh peserta didik. Nah, jadi hanya satu yang terpilih sesuai dengan nilai yang atau ranking pertama, yaitu adalah rendahnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh. Itu yang didapatkan dari analisis pemilihan isu dengan metode APKL. Kemudian kita lanjutkan ke dalam identifikasi penyebab isu dengan metode Fishbone. Dalam penyebab isu tersebut, penyebab isu dari rendahnya partisipasi peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh adalah yang pertama adalah dari aspek atau dari faktor human, di mana di sini. Terima kasih Pak Rizky atas waktunya, waktunya selesai. Baik, next boleh dipersilakan untuk Ibu Arumi. Fauzia Arumi, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Pak Bambang.
Saya akan memaparkan mengenai analisis isu kontemporer yang saya angkat, yaitu kurangnya kesantunan berbahasa siswa saat berkomunikasi di media sosial dengan guru. Berdasarkan identifikasi dan deskripsi isu menggunakan metode APKL, yang pertama didapatkan tidak meminta izin sebelum menyampaikan pendapat, yang kedua itu tidak berkomunikasi di waktu yang tepat, yang ketiga tidak menyampaikan tujuan dengan jelas, yang keempat tidak mengucapkan salam, dan yang kelima tidak mengucapkan terima kasih. Berdasarkan metode APKL yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu tidak meminta izin menyampaikan pendapat. Kurangnya kesadaran siswa itu pada saat berkomunikasi dengan guru di media sosial itu memiliki beberapa penyebab. Antara lain yang pertama, maraknya literasi media sosial yang negatif. Kemudian yang kedua, pembelajaran jarak jauh membuat kontrol guru tidak maksimal. Yang ketiga, kurangnya kesadaran penghormatan kepada orang yang lebih tua. Yang keempat, ketidaktahuan cara berkomunikasi yang santun. Dan yang kelima, faktor dari lingkungan, teman sebaya, dan keluarga. Kemudian berdasarkan analisis isu, kemudian analisis dengan menggunakan metode USG, ya USG, rekomendasi untuk mengurangi atau meningkatkan kesantunan berbahasa siswa saat berkomunikasi di media sosial dengan guru, yaitu merekomendasikan sebuah model kesantunan berbahasa. Terima kasih pemaparan dari saya, Pak Bambang dan Bu Fani. Baik, terima kasih Bu Aurini. Waktunya masih ada. Apa mau dilanjutkan? Cukup? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Untuk next, pemaparan boleh kita dengar dari Bu Nita. Bu Nita, dipersilakan. Terima kasih Bu Fani dan Pak Bambang. Saya akan memaparkan isu yang lagi di sekolah saya. Yang pertama itu adalah perkelahian antar pelajar. Yang kedua adalah rendahnya kemampuan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga isunya adalah keterlambatan siswa datang ke sekolah. Setelah menggunakan identifikasi isu dan analisis isu menggunakan APKL, maka isu yang layak untuk diselesaikan dan dicarikan solusinya adalah rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran dengan nilai total APKL-nya 18. Selanjutnya di sini saya ada fishbone, ini saya bacakan saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu penentuan masalahnya USG. Yang pertama, kurangnya antusias siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan aktif. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan guru kurang menarik. Selanjutnya, terbatasnya perangkat elektronik yang digunakan siswa. Kemudian, terbatasnya anggaran untuk memfasilitasi perangkat elektronik sebagai penunjang pembelajaran. Penyebab yang terpilih untuk dicarikan solusinya adalah kurangnya antusias siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan aktif dengan total nilai 14. Selanjutnya yaitu dampak masalah dominannya jika tidak memahami pelajaran dengan baik. Yang pertama, siswa tidak memperoleh informasi penting yang disampaikan oleh guru terkait dengan materi pembelajaran. Yang kedua, prestasi akademik siswa akan menurun. Dan yang ketiga adalah menghambat siswa menjadi pribadi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Lalu gagasan pemecahan masalah dominannya yang pertama adalah mengadakan webinar tentang motivasi belajar, kemudian penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan menarik perhatian siswa, dan yang ketiga adalah pemberlakuan reward dan punishment bagi siswa. Maka gagasan pemecahan masalah yaitu penggunaan media pembelajaran yang kreatif dan menarik perhatian siswa dengan total poin terbesar yaitu 11 poin. Kemudian kegiatan untuk mewujudkan gagasan adalah saya mengamati perkembangan siswa dan perkembangan teknologi untuk menemukan hal apa saja yang sedang diminati siswa sehingga media yang digunakan akan sesuai dan meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajaran. Jika antusias siswa meningkat, maka pemahaman materi pun semakin meningkat. Kemudian berikutnya adalah tahapan kegiatan yang dilakukan adalah yang pertama, perencanaan pembuatan media pembelajaran, yang kedua adalah sosialisasi penggunaan media pembelajaran, yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan yang keempat adalah evaluasi kegiatan pembelajaran. Sekian, terima kasih Bapak, itu paparan dari saya mengenai isu sampai tahapan kegiatannya. Terima kasih Bu Fani. Baik, terima kasih Bu Nita, waktunya cukup. Kemudian untuk Pak Cahyo dipersilakan untuk paparan berikutnya.
Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Fani. Izin Pak Bambang untuk memaparkan isu yang ada di tempat kerja saya. Yang pertama, di sini saya menuliskan 3 isu. Isu yang pertama adanya rendahnya aktivitas fisik peserta didik karena saya mengajar kelas 8 di sini. Jadi di kelas 8 tahun ajaran 2021-2022 di SMP Negeri 135 Jakarta. Untuk isu yang kedua adalah tidak tersedianya aplikasi penilaian pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, kurangnya kelayakan alat olahraga di SMP Negeri 135 Jakarta. Dari ketiga isu tersebut, selanjutnya dilakukan langkah untuk menapis dengan metode APKL. Dalam metode ini dibantu dengan penghitungan skala Likert, yaitu ditemukan hasil dengan nilai total 16 poin, yaitu rendahnya aktivitas fisik peserta didik kelas 8 tahun ajaran 2021-2022 di SMP Negeri 135 Jakarta. Setelah melakukan metode APKL ini dilanjutkan dengan mengidentifikasi sebab dari akibat rendahnya aktivitas fisik peserta didik kelas 8 tersebut. Dalam mengidentifikasi ini dengan menggunakan metode Fishbone, yaitu yang pertama dilihat dari subjeknya, yaitu peserta didik tidak aktif pada saat kegiatan pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya dilihat dari lingkungannya, tidak dapat dilaksanakan pembelajaran tatap muka karena waktu sekarang ini adanya daring dan pembatasan pembelajaran. Yang kedua, jaringan di rumah peserta didik yang tidak lancar, tidak memadai. Selanjutnya, dari faktor metodenya, belum bervariasi metode latihan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, dari alat, tidak seluruh peserta didik memiliki alat atau gawai yang memadai. Selanjutnya, setelah dengan metode Fishbone, dilanjutkan dengan metode USG. Dalam metode ini, peserta didik penyebab masalahnya adalah peserta didik tidak aktif pada saat kegiatan pembelajaran jarak jauh, dan juga ditemukan jaringan di rumah peserta didik tidak memadai. Selanjutnya, tidak dapat dilaksanakan pembelajaran tatap muka 100%, dan yang terakhir, identifikasi belum bervariasinya metode latihan yang dilakukan. Dan dari beberapa nilai ini, diambil nilai tertinggi yaitu belum bervariasinya metode latihan yang dilakukan oleh guru dengan skor nilainya adalah 12. Pak Cahyo. Habis waktunya. Terima kasih, baik, Bu Fani. next. Dipersilakan untuk Bu Rini. Baik, terima kasih Bu Fani atas kesempatannya. Analisis isu yang saya ambil di sekitar di sekolah saya, yaitu terdapat 5 isu. Yang pertama, rendahnya kualitas pendidik pada satuan pendidikan dasar. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana pada peserta didik. Yang ketiga, kuota internet anak dan guru sudah tidak disubsidi. Yang keempat, peserta didik sudah mulai bosan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang kelima, orang tua tidak mendukung untuk terlibat penuh dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Di sini saya sudah menggunakan melalui metode APKL, melalui skala Likert, terdapat skor tertinggi yaitu rendahnya kualitas pendidik pada satuan pendidikan dasar dengan total 18. Sedangkan untuk yang terendah yaitu orang tua tidak mendukung untuk terlibat penuh dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, terdapat penyebab dari isu-isu tersebut, ya isu-isu dari rendahnya kualitas pendidik. Ini menggunakan Fishbone. Yang pertama, kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi. Yang kedua, metode yang digunakan dalam pembelajaran masih konvensional. Yang ketiga, guru tidak memiliki laptop atau alat penunjang pembelajaran yang menarik. Yang keempat, usia guru yang sudah tua membuat mereka kesulitan dalam menggunakan teknologi baru.
Dari penyebab-penyebab tersebut, isu tersebut, maka saya melakukan penapisan dengan menggunakan teknik USG, yaitu yang pertama, metode yang digunakan dalam pembelajaran masih konvensional. Yang kedua, kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi. Yang ketiga, guru tidak memiliki laptop atau alat penunjang pembelajaran yang menarik. Yang keempat, usia guru yang sudah tua membuat mereka kesulitan dalam menggunakan teknologi baru. Berdasarkan tabel teknik USG tersebut, skor tertinggi yaitu kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan teknologi. Lalu, alternatif solusinya yaitu menggunakan metode McNamara, maka saya dapat menentukan alternatif solusinya yaitu dari efektif, kemudahan, dan biaya. Untuk yang pertama, mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan. Yang kedua, melakukan kegiatan tutor sebaya. Yang ketiga, mengikuti kegiatan webinar. Dari ketiga alternatif tersebut, skor tertingginya adalah mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan. Jadi alternatif solusi yang dipilih setelah melakukan analisis dengan metode McNamara adalah mengikuti kegiatan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru. Oke, terima kasih Bu Fani. Oke, terima kasih Bu Rini. Pas waktunya. Next, dipersilakan untuk Bu Javita untuk pemaparan. Baik, terima kasih Bu Fani. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang analisis isu yang ada di SDN Menteng Atas 01. Saya akan mengidentifikasikan isu, di sini ada 5 isu. Isu yang pertama yaitu kurang inovasinya guru dalam menjelaskan materi. Nah, untuk kondisi saat ini, kurang inovasi guru dalam menjelaskan materi, sedangkan kondisi yang diharapkan semakin bervariasinya guru dalam menjelaskan materi di SD. Nah, untuk isu yang kedua, kurang optimalnya peran guru dalam meningkatkan keterampilan membaca. Isu yang ketiga, kurang minat belajar anak di SD Menteng Atas 01. Isu yang keempat, kurang optimalnya media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Isu yang kelima, kurangnya perhatian orang tua dalam pelaksanaan PJJ. Nah, dari kelima isu tersebut, terdapat isu yang terpilih dengan menetapkan isu melalui metode APKL dan USG. Nah, untuk isu yang terpilihnya yaitu kurang optimalnya peran guru dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa. Nah, untuk penyebab isunya di sini saya menggunakan Fishbone. Yang pertama, kurangnya optimal guru dalam meningkatkan keterampilan membaca. Nah, untuk yang kedua, tidak adanya slogan membaca yang ada di kelas. Untuk penyebab isu yang ketiga, metode masih menggunakan konvensional. Untuk penyebab yang keempat, terbatasnya anggaran. Nah, untuk gagasan kreatif, yang pertama yaitu polisi. Nah, untuk gagasan kreatif yang kedua yaitu selotif. Untuk gagasan kreatif yang ketiga yaitu tampil, dan gagasan kreatif yang keempat yaitu pemberian reward. Nah, untuk analisis dampaknya ada dampak internal dan dampak eksternal. Untuk dampak internalnya, mengakibatkan peserta didik kurang mengerti akan pentingnya keterampilan membaca dan menghambat proses kegiatan belajar mengajar sehingga akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Sedangkan untuk dampak eksternalnya, apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan, masyarakat tidak mengetahui akan pentingnya keterampilan membaca dan pengaruhnya terhadap kegiatan belajar siswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Javita. Untuk pemaparan berikutnya, kita langsung aja ya ke Bu Liska. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang isu yang ada di SMP Negeri 265 Jakarta. Yang pertama deskripsi isunya, yang saya mengidentifikasi isu. Yang pertama, kurangnya minat belajar siswa kelas 8 dalam pelajaran IPS di SMP Negeri 265 Jakarta. Yang kedua, belum optimalnya media pembelajaran yang digunakan pada
peserta didik kelas 8 pelajaran IPS di 265 Jakarta. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan media pada pembelajaran pada peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 265 Jakarta. Untuk terpisan isu metode APKL dan metode USG, didapatkan core issue yaitu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran pada peserta didik kelas 8 pada pelajaran IPS di SMP Negeri 265 Jakarta. Dari metode APKL, didapatkan skalanya yaitu skala 17, nilainya belum optimalnya penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, dengan metode USG, sama yaitu belum optimalnya penggunaan media pada pembelajaran IPS. Yang ketiga, menggunakan fishbone. Untuk perannya yang pertama peran guru dalam pemanfaatan media belajar. Yang kedua, peserta didiknya pasif. Untuk materialnya, kurangnya pemanfaatan media pembelajaran. Yang matching ketidakefektifan media pembelajaran. Untuk marketnya, peserta didiknya masih pasif dalam pembelajaran. Untuk metodenya menerapkan metode student center. Untuk money-nya belum terrealisasinya anggaran yang ada. Yang selanjutnya itu matriks dalam kegiatan yang pertama, pemanfaatan media pembelajaran dengan cara merancang pembelajaran, outputnya media siap digunakan. Yang kedua, membuat media pembelajaran yang menarik. Tahapan kegiatannya yaitu membuat video pembelajaran sesuai materi. Yang kedua, membuat tampilan video menarik mungkin atau kekinian. Yang ketiga, berkoordinasi dengan teman kerja di sekolah. Output hasilnya, desain video pembelajaran yang dibuat semenarik mungkin agar peserta didik aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, video menampilkan sesuai dengan materi yang diajarkan. Yang ketiga, audiovisualnya dengan gaya bahasa yang kekinian kepada peserta didik. Yang ketiga, melakukan kunjungan ke museum dengan membuat video pembelajaran. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah. Yang kedua, melakukan kunjungan ke museum. Yang ketiga, membuat video tentang museum atau sejarah. Output hasilnya yang pertama, persetujuan dari kepala sekolah dengan membuat surat ke museum. Yang kedua, menjelaskan tentang sejarah yang ada di museum. Yang ketiga, menampilkan... Rizka, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Fani. Untuk selanjutnya, dipersilakan untuk Ibu Korenisa, paparannya. Baik, terima kasih, Bu Fani. Saya akan memaparkan hasil analisis isu di SDN Cilangkap 01 pagi, khususnya kelas 1E. Dari hasil isu scanning, yaitu hasil wawancara dengan guru, kemudian hasil observasi, dan juga berdasarkan hasil analisis nilai PTS semester genap kelas 1E, khususnya pada mata pelajaran PPKN, didapatkan isu-isu sebagai berikut, yaitu yang pertama, hasil belajar siswa dalam materi penerapan Pancasila masih rendah. Yang kedua, rendahnya fokus siswa. Yang ketiga, rendahnya tingkat kedisiplinan siswa. Yang keempat, kurangnya alat bantu yang menunjang pembelajaran selama daring. Yang kelima, kendala kuota untuk mengikuti pembelajaran daring. Setelah didapat isu, kemudian saya melakukan analisis APKL. Berdasarkan hasil analisis APKL, diperoleh isu utama, yaitu hasil belajar siswa dalam materi penerapan Pancasila masih rendah. Kemudian, setelah didapatkan isu utama, saya melakukan analisis penyebabnya dengan fishbone diagram. Penyebabnya yang didapatkan yaitu pertama, guru kurang optimal dalam menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Yang kedua, terbatasnya fasilitas belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu penyampaian materi monoton bagi siswa. Kemudian yang keempat yaitu keadaan ekonomi peserta didik. Dari penyebab-penyebab tersebut, saya melakukan analisis USG dan didapatkan penyebab utama yaitu guru kurang optimal dalam menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Setelah didapatkan permasalahan penyebab yang utama, saya melakukan analisis terhadap solusinya dengan menggunakan McNamara. Nah, hasil analisis solusi yang terpilih yaitu penggunaan media interaktif berbasis online dan mind map. Media yaitu puzzle maker. Kemudian kegiatan-kegiatan yang
saya rencanakan untuk dilakukan, yaitu yang pertama, melakukan konsultasi kepada mentor terkait isu yang dipilih. Kemudian, kegiatannya meminta arahan kepada mentor dengan baik dan sopan. Kegiatan yang kedua yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatannya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik, yang sesuai dengan karakteristik siswa kelas 1. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu menyiapkan media pembelajaran PPKN berbasis online, game-game online seperti Puzzle Maker. Yang kegiatan yang keempat yaitu memberikan pretest kepada siswa, pada peserta didik, sehingga diketahui nilai awal atau nilai awalnya apa. Kemudian untuk kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran PPKN berbasis online. Kegiatannya itu mensosialisasikan media pembelajaran berbasis online kepada orang tua siswa melalui WhatsApp group. Nah, menggunakan media pembelajaran PPKN berbasis online saat pembelajaran daring. Tetapi pada saat PTM terbatas juga bisa dilakukan dengan cara menggunakan InFokus. Nah, kemudian Bu Nisa, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih Bu Fani. Untuk berikutnya silakan Bu Nuning paparannya. Bu Fani, saya mengangkat isu di TK yaitu dengan judul Calistung pada anak usia dini antara tuntutan dan peraturan. Nah, saya mengambil 3 identifikasi isu. Yang ke-1 yaitu tuntutan orang tua, di mana sekolah yang mengajarkan Calistung itu lebih banyak dicari daripada sekolah yang tidak mengajarkan. Yang kedua itu pengembangan 6 aspek perkembangan anak. Jadi orang tua itu tidak tahu bahwa sebenarnya itu anak usia dini ada 6 aspek yang lebih penting, yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Dan yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran di TK itu biasanya dilakukan dengan bermain yang menyenangkan gitu untuk mencapai kompetensi tertentu. Orang tua biasanya tahu cara mengajarkan membaca itu seperti ini, Budi, padahal di TK tidak seperti itu. Kemudian lanjut ke identifikasi isu, penapisan isu dengan metode APKL, di mana isu yang tertinggi itu yaitu tuntutan orang tua mendapat skor 20, ranking satunya itu. Kemudian penyebab terjadinya masalah, melalui Fishbone, saya hanya mengambil 3, yaitu metode, human, dan material. Untuk metodenya yaitu komunikasi dari mulut ke mulut yang menyebabkan salah kaprah gitu. Dan untuk human-nya, kurangnya pemahaman orang tua bahwa anak usia dini tidak seharusnya dibebankan Calistung. Dan untuk materialnya belum efektifnya karena kesibukan orang tua yang bekerja. Lalu dilanjutkan dengan penapisan penyebab isu dengan metode USG. Diperoleh rank 1 itu komunikasi dari mulut ke mulut yang salahnya gitu. Dampak jika masalah tidak diselesaikan berdampak bagi keterlaksanaan belajar mengajar yang kurang bermutu dan bermakna. Sehingga sedangkan peserta didik sedang berada pada masa emas golden age, sehingga membutuhkan pembelajaran yang dapat mengembangkan aspek nilai agama dan moral, kognitif, sosial emosional, fisik motorik, bahasa, dan seni. Untuk alternatif solusinya yang mendapat rank tertinggi yaitu melakukan Zoom didampingi oleh psikolog anak. Karena agar orang tua yakin, karena psikolog anak dapat membantu dalam melakukan evaluasi, memberikan arahan, stimulasi kepada orang tua, melakukan pendampingan terhadap anak, dan memberikan diagnosis serta menawarkan solusi bila ditemukan masalah. Itu saja Bu Fani, terima kasih. Terima kasih Bu Dening. Jelas untuk pemaparan terakhir saya ya Pak. Betul, Bu Javita udah kan? Takut ke-skip sama saya? Sudah, oke. Baik Pak Bambang dan teman-teman, terkait analisis isu yang saya angkat, terkait analisis isu strategis yang saya angkat
di SMPN unit kerja saya, SMPN 289 Jakarta, yang mana melalui ISO scanning dengan berbagai guru mapel dan guru rekan semapel dengan saya, didapatkan 3 ISO scanning, yang mana yang pertama itu rendahnya hasil capaian belajar peserta didik selama masa pandemi, kemudian kurangnya sikap peduli peserta didik terhadap ketuntasan belajarnya, dan yang ketiga rendahnya tingkat pengawasan orang tua terhadap peserta didik. Nah, dari 3 isu scanning ini, saya menggunakan metode teknik analisis isu APKL untuk menentukan core isunya, isu utamanya didapatkan, yaitu isu tertinggi yaitu rendahnya hasil capaian belajar siswa selama pandemi dengan total poin 19, itu untuk poin yang tertinggi. Nah, dari poin rendahnya hasil capaian belajar siswa selama pandemi, saya mencari faktor penyebabnya dengan teknik analisis Fishbone. Dapatlah ada 6, yaitu gawai yang tidak memadai atau gadget yang tidak memadai fasilitas, kemudian media pembelajaran yang kurang menarik, kemudian siswa terlambat bangun dan bergadang, kemudian materi terlalu sulit, kemudian yang kelima, situasi belajar yang tidak kondusif, dan yang keenam, sistem penilaian hanya satu jenis. Nah, dari teknik analisis Fishbone ini, saya menggunakan analisis isu untuk menetapkan isu utamanya. Nah, itu di antara 6 itu, yang paling tinggi poinnya, yaitu dengan 12 poin, itu media pembelajaran kurang menarik. Itu menjadi penyebab utama dari isu rendahnya capaian hasil belajar siswa selama masa pandemi. Atas alasan permasalahan tersebut, berikut gagasan kreatif untuk memecahkan masalah berdasarkan analisis isu McNamara yang saya gunakan. Yaitu alternatif pertama yaitu membuat media pembelajaran interaktif dari bahan-bahan yang mudah ditemukan, kemudian mengikuti pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif, yang terakhir memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital. Dari 3 alternatif tersebut didapatkan total poin tinggi itu dari isu McNamara ini, yaitu poin ketiga, memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital untuk menarik perhatian peserta didik dengan dianggapnya dengan alternatif solusi yang dianggap lebih efektif, mudah dilaksanakan, dan membutuhkan biaya dan tidak menggunakan biaya, jadi biayanya murah. Berdasarkan analisis tersebut, penggunaan media pembelajaran yang kurang menarik menjadi penyebab utama atas isu rendahnya capaian belajar siswa di masa pandemi. Dengan metode McNamara, didapatkan solusi terbaik untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan memanfaatkan media pembelajaran berbasis digital untuk dengan harapan dapat menarik perhatian peserta didik dan mempermudah mereka dalam memahami materi hingga akhirnya terjadi peningkatan hasil belajar peserta didik. Sekian pemaparan untuk analisis isu kontemporer yang saya angkat dalam unit kerja saya, Pak Babang. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Bu Fani yang sudah mimpin pemaparan dan juga paparan terakhir ya, ditutup. Oke, jadi komentarnya tadi cukup komprehensif ya, sesuai dengan bisnis proses yang sudah kita pelajari ya. Oke, adik-adik, masukan buat adik-adik ya, untuk pemilihan diksi, pemilihan kata. Ya, pada saat isu scanning, hati-hati penggunaan kata diksi tidak, gitu ya. Misalkan tidak optimal, kurangnya biaya, gitu ya. Itu kalimat-kalimat yang sensitif adik-adik ya. Maksud saya begini, niat baik belum tentu juga berdampak baik ya. Gitu. Artinya pemilihan kata dan juga kalimat itu harus hati-hati, jangan sampai nanti bertendensi atau berpotensi adik-adik menjelekkan satuan kerja masing-masing ya. Contoh, misalkan dana yang tidak tersedia, ya. Pokoknya intinya adik-adik, kalau saran saya hindari untuk masalah pembiayaan, ya, pendanaan, baik itu juga orang tua, ya, misalkan kurang mampu, begitu ya. Mungkin lebih baik adik-adik saya menyarankan gali saja isu lainnya, ya, sekalipun itu benar, gitu kan, ya.
Jadi sensitivitasnya itu adik-adik ya, dampaknya itu ya. Itu juga harus adik-adik sampaikan, atau hati-hati tadi, lebih baik kalau saran saya tidak dipilih lah ya. Soalnya masih banyak isu lainnya gitu ya, yang bisa diangkat, atau juga nanti kan akan ditempurkan juga nanti dengan scoring kan ya. Dan jarang biasanya yang dana, karena faktor dana adik-adik ya. Kenapa faktor dana itu begitu kurang populer dan dampak begitu ditempurkan nanti dengan scoring tadi, itu biasanya kalah gitu kan. Kenapa? Karena justru disinilah letak kreativitas dan inovasinya gitu kan ya. Kalau ada dana melimpah atau tersedia, biasanya motivasi inovasinya itu kecil ya. Justru di sana tantangannya gitu adik ya. 0 rupiah lah gitu kan ya, yang berbau yang seperti itulah ya, itu tantangannya. Kemudian adik-adik harus bisa bedakan antara diksi optimal dengan maksimal. Ada yang bisa bantu di sini? Misalkan tadi ya Fani, kalau optimal itu lebih ke kata kerjanya untuk optimalisasi, kalau maksimal itu lebih ke kata sifat. Jadi dia tidak ada effort di sana. Kalau optimal itu ada usaha dalam bahasa itu. Oke, thank you. Oke. Ada lagi yang lain? Thank you, Pani. Ada yang mau nyoba yang lain? Apa bedanya optimal dengan maksimal? Itu dua kata itu kadang-kadang tuker-tukeran ya. Di tesis, di skripsi, di mana itu kan judul tuh biasanya tuh gitu ya, perdebatan. Ya, Fauzia silakan. Izin Bambang, optimal itu berkaitan dengan usaha Pak, jadi usaha yang terbaik Pak. Kalau optimal terbaik itu berkaitan dengan hasil gitu Pak, atau batas akhirnya. Oke, saya analogikan aja ya, mudah-mudahan adik-adik bisa ini. Adik-adik mungkin kalau lihat di speedometer motor jadul ya, sudah paling pinggirnya mungkin 0 ya, yang paling kanan bandulnya itu 200 misalkan. Bisa dibayangkan speedometer tuh ya, speedometer. Ya. Oke. Ya, bisa. Nah, yang 200 itulah kata maksimal. Oke. Kemudian ini misalkan Cahyo nih, motoris dia kan ya, rider misalkan. Dia suka ugal-ugalan nih, ngebut nih kan ya. Dari rumah ke sekolah misal ya. Ini kenyataannya enggak dia, karena dia sudah bela tanah air dia. Itu kalau dia ngegas gitu kan ya, dari rumah ke kantor gitu ya, atau ke sekolah, itu karena jalanan macet atau agak cenderung padat dan sempit atau ada yang menyempit gitu kan. Jadi kecepatan dia ngegas itu paling enggak dari 200 yang tersedia di motor itu paling hanya 60 atau mungkin 55 gitu ya Cahyo ya. Itu sudah kencang banget kan ya untuk Jakarta loh ya. Ini di luar non-tol gitu kan ya. Ini anggap motor gitu kan. Nah, gaspol ya, motor dia itulah optimal. Paham ya? Berarti effort atau usaha maksimal, usaha terbaik yang bisa dilakukan itu adalah optimal. Oke. Tapi tadi capaian paling akhir yang bisa diambil ada 200. Meskipun pada kenyataannya sangat mustahil kan. Di mana kira-kira bumi Jakarta ini yang bisa digaspol 200 gitu kan, kecuali di sirkuit ya. Oke. Atau mungkin dalam posisi yang entah di mana ya. Nanti Formula E mungkin atau apa ya. Kan begitu ya. Itu bedanya optimal dengan maksimal. Ini hanya masukan saja. Dan juga diksi kata tidak jangan sampai diambil, tapi belum. Kalau belum berarti ada berkesempatan untuk menambah ya, menambah daya, menambah kekuatan atau menambah hasil tadi itu. Oke. Belum optimal. Jadi ini hati-hati, ada mungkin nanti jangan sampai nanti misalkan mentor atau siapapun agak tersinggung ya. Kata siapa ini? Betul, ini sudah ada, capaiannya sudah bagus gitu kan. Jadi sifatnya itu mungkin memantapkan gitu ya. Kan ada yang menumbuhkan ya, ada yang membangun ya kan. Membangun itu kan berarti sesuatu yang nol, ada nol ada itu membangun ya. Tapi kalau ada kemudian ditambah daya itu memantapkan ya, atau mungkin dalam bahasa yang lebih kerennya lagi tadi optimalisasi begitu ya.
Dan kalimat itu cenderung aman gitu ya, atau cenderung tidak terlalu menyebabkan dampak lainnya lah. Oke, itu ya, Adik-adik. Oke, satu lagi terakhir, siapa yang mau mimpin ini? Kita tawarkan saja yang mimpin diskusi, satu kelompok 3 menit. Ada yang bantu memaparkan siapa yang bisa menjadi moderator? Selain tadi Rizky. Ya? Saya Nita? Ya. Oke. Silakan Nita ambil lagi. Ya, mohon izin Bapak untuk memimpin diskusi. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yang akan dipaparkan adalah tugas kelompok yang berisi tentang isu juga, dimulai dari kelompok 1, silakan yang akan memaparkan dengan waktu 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Bu Nita. Mohon izin Pak Bambang, apakah perlu ditampilkan slide-nya? Atau... Enggak deh, kayaknya nggak cukup waktu deh ini. Ini pause ya. Okay. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mohon izin sebelumnya Pak Bambang dan Bapak Ibu sekalian, saya perwakilan dari kelompok 4 sub 1 akan memaparkan hasil analisis isu kontemporer. Kami mengambil tema yaitu tindak pelanggaran tata tertib lalu lintas di Kota Jakarta. Anggota kami yang pertama yaitu Rizky Yanuar Herlianto, yang kedua Ibu Nining, yang ketiga Harinisa Nursolihat, yang keempat Ibu Rini, dan yang kelima Ibu Fosiarumi. Pelanggaran tata tertib lalu lintas di Kota Jakarta ini merupakan salah satu problematika yang masih menimbulkan permasalahan di jalan raya. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Koransindo, terdapat 10 pelanggaran tata tertib. Yang pertama yaitu menerobos lalu lintas, itu 42%, tidak menggunakan helm, itu 23%, melanggar rambu-rambu lalu lintas, 9%, tidak membawa surat kelengkapan berkendara, 9%, melawan arus 7%, tidak menyalakan lampu kendaraan 3%, menerobos jalur busway 3%, penggunaan kendaraan tidak sesuai peruntukan 2%, tidak menggunakan spion 1%, dan berhenti melewati trotoar 1%. Berdasarkan data tersebut, itu analisis isu menggunakan metode APKL, jenis pelanggaran tata tertib lalu lintas yang akan dibahas lebih lanjut adalah menerobos lampu merah. Setelah didapatkan menggunakan metode APKL, selanjutnya diidentifikasi penyebab isu menggunakan metode fishbone. Beberapa penyebab yang menyebabkan adanya penerobosan lampu merah, yang pertama yaitu sistem pengawasan hanya di titik-titik tertentu. Yang kedua, sanksi yang tidak tegas. Kemudian dari segi human atau manusia, kesadaran pengendara yang masih rendah, usia pengendara, dan kurang pengetahuan tentang aturan lalu lintas. Kemudian dari segi fasilitas, prasarana lampu lalu lintas tidak berfungsi, dan yang kedua, posisi lampu lalu lintas tidak terlihat jelas. Nah, setelah diidentifikasi, kemudian dilakukan metode USG, berdasarkan penyebab isu, menggunakan metode USG dan skala Likert, maka diperoleh penyebab isu utama yang mempunyai skor tertinggi, yaitu kurangnya kesadaran pengendara. Nah, dampak yang ditimbulkan dari adanya penerobosan lampu merah itu adalah menimbulkan kecelakaan, dapat berupa kerugian kecil, kecacatan, hingga kehilangan nyawa. Akhirnya kami merekomendasikan 4 alternatif solusi dan mencari yang paling efektif menggunakan metode McNamara, yaitu adalah sosialisasi atau penyuluhan langsung secara rutin. Nah, itu adalah metode yang paling efektif dan paling tepat untuk diimplementasikan untuk menanggulangi penerobosan lampu merah. Demikian pemaparan dari kelompok 4 subbagian 1. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fani dari kelompok 1, pas waktunya 3 menit. Kemudian paparan analisis isu kontemporer yang kedua, yaitu dari kelompok 4 sub 2. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Nita atas kesempatannya. Saya akan mencoba memaparkan hasil temuan isu kontemporer yang kita angkat untuk di masalah di DKI Jakarta, yaitu ujaran kebencian antar umat beragama melalui media sosial.
menurut kami kelompok 4 sub 2 itu latar belakangnya itu bisa diambil deskripsi isunya atau isi scanningnya itu pertama kerawanan sosial, kemudian penyebaran informasi menggunakan teknologi, dan ketiga dampak penggunaan media sosial. Nah, kemudian temuan isu yang terkait itu bisa temuan isu terkait kerukunan antar umat beragama di DKI Jakarta yaitu ada 4, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban antar umat beragama, kemudian bantuan sosial antar umat beragama, ketiga, ujaran kebencian antar umat beragama melalui media sosial, dan keempat, berbagi fasilitas dalam pelaksanaan Hari Raya Keagamaan. Nah, dari 4 temuan isu itu, kami menapis dengan metode APKL, yang mana berdasarkan tabel APKL tersebut dapat diambil isu yang layak dan untuk diselesaikan dan dijadikan solusinya adalah ujaran kebencian antar umat beragama melalui media sosial dengan nilai total APKL 16. Setelah itu kami mengidentifikasi penyebab dengan metode Fishbone. Dari dapat 6 poin dari mesin, material, man, market, method, dan money-nya, yaitu tidak adanya kontrol di media sosial atau kontrol setelah pelaporan, kemudian terbatasnya media sosialisasi, ketiga kurangnya toleransi beragama pengguna medsos, keempat pengguna medsos kurang bisa menyaring berita dan kurangnya literasi serta sering memperkeruh suasana dengan meng-share atau semua berita tanpa verifikasi terlebih dahulu. Dan terakhir, kelima, tidak adanya kontrol di media sosial dan kontrol setelah adanya pelaporan. Kemudian setelah itu kami adanya matriks terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Kegiatannya bisa dilihat kegiatan bersama-sama melakukan kerjasama menjaga lingkungan antar umat beragama, dengan tahapan kegiatan membuat jadwal kegiatan pertemuan antar umat beragama, dan outputnya menghadirkan tokoh-tokoh umat beragama. Kemudian kegiatan yang kedua membantu antar umat beragama tanpa melihat dari ras, suku, bangsa, dan agama. Tahapan kegiatannya membuat proposal, kegiatan kerjasama, kemudian outputnya persetujuan dari ketua rukun tetangga dan rukun warga. Ketiga, menseleksi berita dengan mencari sumber kebenarannya. Tahapan kegiatannya melihat kebenaran berita dari sumber terpercaya, dan outputnya pun menjaga lingkungan dengan nyaman dan damai. Keempat, kegiatannya bekerja sama dalam berbagi fasilitas keagamaan. Tahapan kegiatannya membuat jadwal kegiatan gotong royong, dan output hasil kegiatannya pun melaksanakan gotong royong membersihkan fasilitas keagamaan bersama-sama. Kemudian membiasakan. Oke, sudah 3 menit Ibu, mohon maaf. Oke, terima kasih Bu Rita. Ya, terima kasih Bu Fani. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Bambang. Silakan Bapak. Oke, terima kasih adik-adik. Alhamdulillah ya, sudah disampaikan semuanya. Sebelum pembulatan atau bagian dari feedback juga, saya melempar dulu kepada adik-adik nih. Barangkali ada yang ingin ditanyakan dari sekian pemaparan tadi, adakah kesulitan atau hambatan pada saat adik-adik mengidentifikasi baik itu bela negara maupun isu kontemporer atau OPD? Dari adik-adik, apa yang menyebabkan ada kebingungan apa kira-kira yang masih adik-adik alami? Mungkin pada saat mencari sebabnya, Pak, pemicunya, kenapa bisa muncul isu seperti itu. Kalau saya seperti itu, Pak. Mencari sebab? Ya, pemicunya mengapa muncul isu begitu, gitu. Mencari sebabnya dari isu itu. Mencari sebab atau mencari isu? Sebabnya, Pak. Kan sudah dapat core isu, kemudian mencari pemicunya apa, gitu. Faktor penyebabnya ya? Betul, Pak. 6M-nya ya, Bu Nita ya? 6M itu kan inspirasi adik-adik ya. 6M itu inspirasi. Kalau adik-adik bingung mencari faktor penyebab, antara lain tersedia 6M. Man, money, material, method, machine, market. Lapalnya yang benar ya. Oke. Pronunciation-nya ya, Pak. Vocabulary-nya ya. Bagus. Oke. Jadi itu tadi yang menginspirasi penggalian faktor penyebab. Di lain itu pun masih banyak ya. Masih banyak yang lainnya
Karena ini bicara perspektif, ya. Bicara sudut pandang. Anda mau bicara dari mana, kan gitu ya. Tadi perspektif 6M itu antara lain sebagai salah satu alternatif. Dan adik-adik, perlu saya sampaikan bahwa proses bisnis yang saya sampaikan itu tidak baku, ya. Itu hanya pemikiran, katakanlah, mind mapping yang saya bisa sampaikan kepada adik-adik. Dari sini melaksanakan ini, ke sini, kan gitu ya, seperti itu. Oke, contoh adik-adik begini, pemaparan yang mungkin sederhana ya. Misalkan saya mengangkat masalah isu bla bla bla, gitu kan ya. Nggak perlu adik-adik sampaikan isu yang pertama adalah ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, kan gitu ya. Ini kan saya tanya, adik kira-kira isu OPD-mu apa? Kan begitu kan pertanyaan utamanya ya. Adik jawab bahwa berdasarkan pemahaman yang saya lakukan, yang saya miliki, dan juga didukung oleh beberapa data empirik, gitu kan, bisa sampaikan bahwa isu yang mengemuka adalah langsung ke core isu, ya. Tidak perlu Anda beberkan 1, 2, 3, gitu kan. Nggak perlu orang tuh tahu, gitu kan, ada isu apa saja, gitu. Ada bisa langsung masuk ke core, ya. Adapun alasan pemilihan core ini adalah A, APKL-nya, ya. Apa tuh A-nya itu apa? Aktual, gitu kan. Kemudian P-nya problematiknya, ya. Kelayakannya apa, gitu kan. Ada bisa sampaikan seperti itu, ya. Jadi nggak perlu tadi ini berdasarkan APKL kita scoring dengan segala macam. Mungkin adik-adik katakanlah kalau dengan lingkungan ini yang kita kelompok ini, that's okay gitu ya, bener kan? Tapi kalau adik-adik ini ngariung ya dengan teman-teman guru yang lain, kita APKL, kita scoring dengan skala Likert, kan kira-kira gitu kan, gitu ya. Oke, ya. Jadi maksud saya mungkin adik-adik bisa lebih sederhanakan gitu ya. Itu mungkin saran masukan saya pada saat nanti adik pemaparan ke depan. Dan adik-adik misalkan pemaparan secara formal. Jadi pemaparan tuh nggak apa-apa, itu tampilkan saja sesuai dengan kaidah ilmiah gitu ya. Bahwa adik pakai APKL, bahwa adik pakai fishbone, kemudian adik scoring dengan skala Likert gitu kan. Adik pun langsung masuk ke USJ gitu kan. Jadi nggak perlu secara tersurat gitu kan ya. Adik sampaikan, oke? Nah ini mungkin nanti untuk menyederhanakan gitu ya, menyederhanakan. Jadi adik membumi gitu kan, pemahamannya itu utuh ya. Jadi biarkan saja nanti mungkin kalau katakanlah penguji atau narasumber apa, mereka lihat saja proses terjadinya kalimat muncul core ini dari mana gitu ya. Bisa saja mungkin adik-adik utuh ya, ada isunya ini saja, ada berapa gitu kan. Tapi adik-adik langsung saja to the point, core-nya ini langsung, alasan saya ini, kemudian setelah saya urai berbagai faktor penyebab, rupanya yang dominan muncul adalah ini, kan gitu ya. Nah, nanti pada saat pendalaman, Anda dari mana itu media seperti apa, kan gitu ya. Adik-adik mungkin bisa lihat tuh, misalkan pemaparan survei ya di TV itu kan. Ya, dia kan tidak memaparkan metodenya secara ini kan bagaimana kan gitu ya. Dia langsung saja ngomong dengan bahasa kita gitu ya. Kita ngobrol pada umumnya, oke? Mungkin itu masukannya ya. Jadi tidak perlu seilmiah tadi ya. Itu tadi hanya untuk callingan kita oke, gitu kan. Tapi nanti adik-adik mungkin bisa lebih pelajari lagi, adik berlatih lagi tadi dengan cara-cara yang lebih katakanlah bisa diterima di pergaulan ya. Pemaparannya, ini teknik pemaparannya. Jadi adik-adik, kesimpulan dari saya adalah apapun tadi yang sudah disampaikan, maaf nih ada bel, kedengar nggak? Oke. Jadi apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan itu menjadikan memperkaya kasanah ya. Pemahaman kita, pengetahuan kita, gitu kan. Kenapa? Karena kita nggak bisa juga nyepelekan teman, gitu ya, nyepelekan lingkungan. Karena dari orang itu kita bisa belajar. Saya ini belajar dari adik-adik loh ya. Gitu. Berarti setiap saya bertemu, setiap saya ngajar, maka saya dapat ilmu, gitu kan. Kenapa? Karena yang saya tahu adik-adik, saya juga pertama tuh bingung ya dengan kalimat yang saya terima ini ya, bahwa
belajar yang sangat efektif itu mengajar. Ya, saya juga pertama tuh bingung, ini ngajar tapi kok belajar gitu ya, kan gila ini saya bilang kan, orang gimana, saya kan orang ngajarin gitu kan, tapi kok itu malah pembelajaran yang sangat efektif. Itu mungkin tak ubahnya kita seperti bercermin gitu ya, artinya mungkin melalui pertemuan ini potensi dan kompetensi saya bisa keluar gitu ya, justru bisa adik-adik gali gitu kan, mungkin tanpa adik sadari. Dan begitu pun juga dua arah sebaliknya, mutualisme juga terjadi dari adik-adik gitu kan ya. Kayak tadi saya belajar air putih dari Rizky, itu kan belajar ilmu kan ya, mungkin sepele ya hal-hal seperti itu kan, tapi itu nyata gitu ya, hal-hal seperti itu. Begitu adik-adik ya yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih dari teman-teman ini, domisili adik-adiknya semuanya di Jakarta Pusat kah atau nyebar ini? Nyebar, Pak Nyebar, Bambang. Pak, di pusat Nyebar. siapa? Pusat. Jakarta. Domisili loh ya, bukan ngajar nih. Domisili. Di Tambun, rumah. Pak. Oh, Bekasi. Ya. Oke. Yang Jakarta Selatan? Saya di Tangsel, Pak. Di Tangerang Oh, Selatan. oke. Tangsel. Terus Fani dari mana, Fani? Orang tua sih di Padang. Jakarta Selatan, cuman saya tinggalnya karena udah nikah di Jakarta Timur, Pak. Oke, Rawamangun. Iya, Pondok Kopi. Oke, terus Nisa? Kalau rumah asli di Sumedang, Pak. Cuma sekarang ngontrak di Enggak apa-apa. Saya nggak nanya kontrak loh ya, tinggalmu di mana? Sekarang di Jaktim, Pak. Jaktim, berarti dekat Nisa, Fani ya. Cahyo? Jaktim, Pak, Jatinegara. Jatinegara. Cavita? Di Bintara, Pak. Bekasi. Iya, Bekasi. Oke, Rizky tadi Di Tangerang, Pak. Di Tangerang Tangsel Selatan. sudah ya. Iya, Ini Saya di Cengkareng, Jakarta Barat. oh, oke. Liska? Di Citayam, Pak, Bojonggede, Jawa Barat. Oke, keretaan ya. Iya, Pak. Ya, Nining? Saya di Kembangan, Jakarta Barat. Oke, terus Fauzia? Saya di Cipinang, Pak, Jakarta Timur. Oke. Yang masih sama orang tua? Nggak ada? Oke, ya. Oke, saya doakan adik-adik semoga dapat tempat permanen ya. Amin. Di Jakarta ya, kalau bisa ya, apapun itu. Manage uang dengan baik, ya, penghasilanmu dengan baik, ya. Upayakan yang penting-penting dulu, ya. Oke. Gaya hidup boleh, mungkin ini mimpimu, ya, menjadi PNS ini, ya. Tapi tetap down to the earth, gitu ya. Tetap membumi, anganmu boleh melangit, tapi kakimu tetap napak, gitu ya. Kan semua berawal dari mimpi. Mimpi itu kalau bahasa manajemennya tuh visi, ya. Yeah. Vision. What kind your vision and mission, ya. Visimu jadi PNS selain tadi bela negara segala macam bla 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 bla. Kan ketahanan rumah tangga itu kan bagian dari bela negara ya. Iya dong ya. Karena adik-adik tidak buat masalah pun ya ke orang lain, itu bela negara loh ya. Artinya apapun kemanfaatanmu bagi orang lain yang memang diniatkan untuk bermanfaat bagi orang lain, berarti kan itu kan heroic patriotism ya. Itu bagian dari bela negara dan dimulai dari dirimu sendiri, kemanfaatanmu dan juga kemanfaatan untuk orang banyak tadi ya. Jadi tetap mimpimu tahan dulu ya, SK itu tahan dulu ya. Oke. Pegang dulu tuh ya. Artinya pertimbangan dulu ya, pertimbangan dulu. Karena waktu Latsar itu, waktu saya kapan mengajar Latsar di DKI, itu yang Cipayung, hotel apa ya dulu, itu agen dari Bank DKI itu sudah datang loh ya. Betul. WA, Pak. WA, Pak. Sampai kita WhatsApp dulu, Pak, ya. Hari sekali dapat ya. WA. Berarti kan adik-adik nih the most wanted person ya. The potential client gitu ya. Oke, apa-apa ya. Yang jelas tolong pertimbangkan ya hal-hal itu. Karena dimulai darimu, ya nggak kerasa adik-adik ya. Tiba-tiba saya di sini udah perjalanan yang udah 20 tahun gitu kan. Ini kayak datang ketemu kalian ini kayak saya masih muda lagi loh ya.
Iya, ya itulah adik-adik ya, nggak kerasa. Nanti adik-adik yang adik ajar SD, besok tuh udah kuliah ya. Itu berasa banget lah ya. Dunia ini cepat berlalu gitu. Oke, adik-adik. Ada yang ingin disampaikan lagi? Yang proses bisnis ya, tolong dipahami ya. Proses bisnis, saya benar-benar apresiasi banget lah ya. Kalian nih amazing ya. Kalian nih, saya curiga nih kayaknya sudah baca deh aktualisasi dari yang lain ya, yang lalu-lalu nih. Tapi nggak apa-apa ya, kita buat masyarakat ilmiah justru transparansi data itu nggak masalah ya. Yang penting kan tidak plagiat. Oke, ingat plagiat itu kan 3 kalimat itu sudah plagiat ya. 3 kalimat kalian copy mentah-mentah itu plagiat ya, apalagi 1 alinea atau beberapa alinea. Oke, hati-hati. Jadi yang penting tuh gini kalau buat saya ya, mungkin rel jalan kereta itu sudah tersedia gitu ya, kereta relnya gitu kan. Yang adik-adik angkut kan data baru tuh ya, data baru, analisisnya pasti baru, hasilnya pasti baru, kan begitu ya? Ya kan? Mau sesama-sama pun teknik-tekniknya, karena datanya beda, hasilnya pun pasti beda. Jadi saya optimis seperti itu ya. Dan apapun yang ada dibuat itu tentunya tadi menimbulkan kemanfaatan. Jadi yang baru tadi itu berarti ATM, amati, tiru, modifikasi kan gitu ya. Atau apa namanya nih? Adopsi, adaptasi, developing ya. Adik adopt dari manapun, adik kemudian adaptasikan dengan datamu, kemudian develop dengan kebaruannya apa gitu kan. Nggak masalah ya. Yang penting tadi bahwa tidak plagiat. Oke. Sources-nya, datanya oke. Oke, adik-adik ada yang disampaikan lagi? Saya optimis nanti adik-adik ketemu lagi di materi selanjutnya. Itu nanti di apa? Dulu tuh aneka, sekarang kan berakhlak ya. Nah, itu jadi nanti itu dapat pengayaan baru adik-adik ya. Nanti tetap adik-adik konsisten dengan proses bisnis yang tadi itu ya. Tinggal di ibaratnya itu saya kan sudah menyiapkan infrastruktur tuh, fondasi buat adik-adik kan. Ibaratnya saya udah menyiapkan ember kan gitu ya. Nanti airnya mau datang air putih, mau datang air hujan, mau datang air apapun, ya tinggal adik-adik tampung saja kan gitu ya. Karena jalannya itu sudah ada ya, dari mana ke mana itu sudah ada. Tinggal pengisiannya adik-adik tadi tinggal adik-adik kembangkan saja ya. Jadi yang perlu adik kembangkan, yang perlu adik lakukan adalah tadi pengembangan ya. Pengembangan, kalaupun adik-adik mau kebaruan, contoh misalkan mau adik tambahin analisis SWOT, pernah dengar isu SWOT kan? Strength, weakness, opportunity, threat ya. Itu juga boleh, silahkan ya. Ini kan yang kami sampaikan ini hanyalah penawaran gitu ya. Ini juga nggak hebat-hebat amat gitu ya. Artinya yang hebat itu kan analisismu gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan kalaupun ada tambahan ilmu baru. Contoh misalkan 6M, man, money, material, method, machine, market. Ada mau tambahin lagi M-nya langgannya silahkan ya. Tidak ada masalah gitu kan. Apapun itu, ada mau tambah sebagai pengayaan, mau dikurangin boleh gitu ya. Oke, itu ada ya. Jadi saya pikir saya cukup untuk meletakkan fondasi untuk pembelajaran berikutnya, karena yang saya sampaikan ini adalah bahan untuk keterkaitan metode atau pembelajaran mata pelatihan berikutnya. Oke, ada yang disampaikan lagi? Kita udah lebih setengah jam ya. Iya Pak, berarti Pak Bambang untuk penguatan aja sih, berarti untuk terkait pemilihan kata itu memang untuk masalah pendanaan dan segala macam finance, hubungannya dengan keuangan, itu lebih baik dihindari ya Pak ya? Ya, sensitivitasnya lah. Contoh misalkan kita klaim bahwa dana sekolah ini katakanlah kurang optimal gitu kan, dana untuk ATK kurang optimal, dana untuk pengadaan komputer belum optimal misalkan ya, sekalipun itu benar gitu kan ya. Tapi datamu apa, klaim datamu apa, diberikan nggak oleh bagian keuangan, oleh TU?
contoh misalkan listing budgetnya gitu kan, bahwa komputer ini katanya beli 4 gitu kan. Di sini kok butuh 8 orang, berarti kan kurang ya. Ya kan, seperti itu ya. Jadi kalau saya sih nggak menyarankan lah, masih banyak isu lainnya gitu. Oke, sekalipun itu boleh gitu. Dari kalimat tadi itu, jangan kata tidak, tapi belum. Belum itu berarti nuansanya developing, nuansanya pengembangan, atau bisa ditambahkan, bisa dioptimalkan. Oke. Jadi kalau untuk bahasa rendahnya, misalnya rendah minat atau rendahnya pengawasan orang tua nggak masalah dong, Pak? Kan nggak ada kaitannya dengan unit. Diksi itu pun juga kan berisiko juga ya, agak riskan. Rendahnya, bagaimana kalau kita bilang bahwa pengawasan orang tua belum optimal? Iya, standarnya dari mana ya? Iya, enggak. Kalimatnya itu loh, Pan. Misalkan ya, tadi pengawasan. kita bilang bahwa rendahnya tingkat dukungan orang tua misalkan ya dalam pembelajaran. Bagaimana kalau kita ganti kalimatnya, misalkan dukungan orang tua wali murid belum optimal. Itu kan lebih enak. Oke. Itu kan kayaknya lebih soft gitu ya. Meskipun arahnya podo wae kan gitu ya. Iya, betul. Oke, Capita ya. Saya suka nih logat Tegalmu ya. Ya, lebih ini lagi Capita ya. Lebih nasional lagi nih. Ya. Oke. Terima kasih Pak Bambang penguatannya. Sama-sama. Jujur, saya pribadi untuk agenda 1 ini dengan Bapak sangat-sangat terbantu untuk lebih cara pikir terkait bisnis analisis isu ini, karena memang ini baru untuk saya pribadi, mungkin teman-teman juga gitu. Jadi memang setidaknya kerangka itu kami dapat, dan proses setiap tahap-tahap untuk penurunan pengerucutan isu pun kami tahu gitu. Terima kasih banyak Pak Bambang atas pemaparan yang sangat-sangat jelas dan sangat-sangat detail. Dan mungkin sabar ke kami yang sabar sekali mungkin ya saya pribadi memang awam akan hal ini gitu, terkait strategi isu atau bisnis plan ini gitu. Iya, sama-sama adik-adik ya. Saya jelas senang sekali karena saya optimis nih, ini kalau adik-adik mahir di sini itu ibaratnya nanti besok penerimaan pengayaan materi pun besok tinggal tambahan keterkaitan aja ya. Oke. Jadi di mata pelatihan ini sebenarnya semua itu bisa dikaitkan adik-adik ya. Besok tuh adik-adik penerimaan materi ya, berakhlak itu semua itu kadang-kadang bisa homogen ya. Jadi kemampuanmu menangkap benang merah gitu ya. Jadi tadi makanya saya latih adik-adik sensitivitas menerima kebaruan tadi itu sebenarnya melatih ya. Jadi begitu langsung radar dengar kata futsal tuh, ini kok aneh gitu kan? Mungkin nggak kepikir nih minum air putih misalnya kayak tadi ya, kan apa gitu kan? Padahal itu memang sehat kan. Gitu. Misalkan hal-hal sensitif seperti tadi itu adik-adik ya. Oke. Jadi kemampuan mau untuk tadi berarti alhamdulillah kalau begitu. Clue kita bahwa saya mendorong adik-adik untuk berpikir kritis ya, berpikir kritis dan menghasilkan gagasan kreatif tuh 2 kata tuh ya, berpikir kritis, menghasilkan gagasan kreatif itu nanti clue untuk next step ya, next stepnya. Karena 2 ini yang diangkat di lasar adik-adik ya, adik-adik harus kritis, tapi kritis ini kan tidak menjelekkan. Ya, tidak gibah, karena kita based on data, existing data tadi itu, atau isu gitu kan. Oke? Ada lagi? Tadi ada tambahan mind map, oke ya, bagus ya. Mau ditambahkan silahkan ya. Karena mind map itu seperti kita bikin bisnis proses juga tuh ya. Oke. Oke adik-adik, sudah cukup? Nanti kalau ada yang masih penasaran, silahkan manfaatkan grup WA-nya ya. Baik, Pak. Bertanya nggak usah ragu-ragu juga di grup ya. Kalaupun ada pertanyaan individu, mungkin yang sifatnya individu juga dalam arti kepentingan pribadi, tapi untuk kemanfaatan orang banyak nggak apa-apa. Kita di grup juga boleh, nggak apa-apa ya. Artinya one for all gitu ya. Jadi sebenarnya saya mau nanya, tapi nggak pikir, oh ada teman yang nanya nih. Oke, gitu ya. Oke, adik-adik, terima kasih banyak ya. Silahkan melanjutkan aktivitasnya. Ya. Kalau ada lagi disampaikan nanti silahkan manfaatkan juga.
momentum silaturahim kita. Ya, terima kasih. Kita tutup. Mohon izin boleh? Boleh Bapak. Ya, oke, tutup dengan doa tutup majelis ya. Oke, sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih. Sore, Pak. Terima kasih Terima kasih banyak Pak Bambang. Sehat-sehat, Pak.